Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizan Kamil El-Maliki dari kelas H Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum, NPM 211010428. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen matkul Dr. Asnawi SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi hakikat bahasa, ragam bahasa, dan laras bahasa. Apa itu hakikat bahasa? Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Adapun ciri-ciri hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbiter. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Yang keenam, bahasa itu bersifat unik. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat universal. Yang kedelapan, bahasa itu bervariasi. Selanjutnya, ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seorang pembicara bahasawan yang kompeten, biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikannya. Selanjutnya yaitu aspek ragam bahasa. Aspek ragam bahasa itu ada 4. Yang pertama, permasalahan yang diungkapkan. Yang kedua, situasi yang ada. Yang ketiga, latar belakang dari pendengar atau pembaca yang dituju. Yang keempat, sarana bahasa yang digunakan. Keempat aspek tersebut lebih mengutamakan aspek situasi yang dihadapi dan aspek sarana bahasa yang digunakan dibandingkan dua aspek lainnya. Berikutnya, jenis-jenis ragam bahasa. Jenis-jenis ragam bahasa terbagi menjadi 2. Yang pertama, ragam lisan yang dilakukan secara omongan menggunakan alat ucap manusia. Yang kedua, ragam tulisan yang digunakan melalui rangkaian-rangkaian huruf atau secara tertulis. Materi selanjutnya yaitu laras bahasa. Apa itu laras bahasa? Laras bahasa adalah adanya keselarasan yang antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Jadi, laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.